hukum. Kemarin kita telah membahas tentang ruang lingkup hukum. Kemudian apa saja pengertian hukum apa, kemudian pembagian hukum tentang taklifi dan wad'i, kemudian tentang macam-macam dari hukum taklifi dan hukum wad'i. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang metode istinbatul ahkam ini berkaitan dengan cara atau toriko penetapan hukum. Yaitu turuku isbatil ahkam, metode penetapan hukum. Ya. Jadi kalau di judul besar ada istinbatul ahkam, nah maka di tema kita ini terkait dengan isbatul hukmi, menetapkan hukum kepada suatu kasus. Menetapkan hukum pada suatu kasus. Nah, yang terkait dengan turuku isbatil ahkam, cara-cara penetapan hukum. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu para sahabat di dalam menetapkan hukum. Jadi kalau kita menetapkan suatu hukum, maka pasti yang akan dicari itulah tentang dalil hukum dulu. Nah, kalau bicara dalil hukum, maka kita mengkaji tentang apa itu Al-Quran, apa itu Sunnah, apa itu ijma, apa itu qiyas, apa itu adat, ya, apa itu al-maslahat, al-mursalah. Nah, terkait dengan metode atau cara penetapan hukum, yaitu bagaimana suatu hukum ditetapkan oleh para ulama Islam mengikuti metode yang dipraktekkan oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in, para imam-imam mujtahidin. Nah, kalau kita kelompokkan, ya, penetapan hukum itu ada yang membagi kepada 3 metode besar penetapan hukum, ya. 3 metode besar penetapan hukum. Antum bisa catat. Yang pertama adalah penetapan hukum atau isbatul ahkam min khilali nususi. Penetapan hukum itu yang langsung diambil dari nas dalil. Penetapan hukum yang diambil dari nas dalil. Nas dalil ini maksudnya dalil secara eksplisit, ya, secara tersurat. Yang kedua, ada penetapan hukum atau isbatul ahkam itu bitoriqati qawaidiha, yaitu dengan cara diambil dari kaidah-kaidahnya. Jadi penetapan hukum diambil dari kaidah-kaidahnya. Jadi bukan dari nasnya langsung, tapi dari kaidah. Ini harus dibedakan. Penetapan hukum yang langsung diambil dari nasnya. Kedua, penetapan hukum yang diambil dari kaidah-kaidahnya. Jadi isbatul hukmi bi tariqati qawaidiha, dari kaidah-kaidahnya. Kemudian yang ketiga
itu adalah penetapan hukum atau isbatul hukmi min khilali maqasidiha. Jadi penetapan hukum yang berdasarkan maksud-maksudnya. Nah ini tolong dicamkan dulu dengan baik ya. Jadi penetapan hukum yang langsung dari nas dalilnya. Yang kedua penetapan hukum yang diambil dari kaidah-kaidah terhadap nas. Yang ketiga adalah penetapan hukum yang diambil dari apa? Dari makosidnya, tujuan-tujuan daripada dalil itu. Makosid syariah. Baik. Nah, apa contoh penetapan hukum yang langsung diambil dari nas dalil? Umpamanya ketika menetapkan suatu hukum yang halal atau yang haram yang langsung disebutkan di dalam teks Al-Quran maupun hadis Nabi. Umpamanya di dalam Al-Quran disebutkan kalimat hurrimat. Berarti itu langsung haram. Maka itu tidak ada lagi interpretasi atau penafsiran para ulama, para mujtahid terhadap nas tersebut. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Apa artinya hurrimat alaikum? Telah diharamkan kepada kalian al-maitatu bangkai, waddamu darah, walahmul khinzir daging babi. Nah, maka haramnya bangkai, haramnya darah, haramnya daging babi itu namanya ditetapkan hukumnya langsung oleh nas. Langsung disebutkan oleh nas, ya. Begitu pula umpamanya halalnya jual beli, haramnya riba. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Halal jual beli, haram riba. Nah, ini dua contoh menerangkan tentang apa? Tentang pengambilan hukum langsung dari nasnya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa beliau masih hidup, apabila suatu kasus hukum itu membutuhkan dalil nas langsung, maka beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan menjawab suatu kasus hukum, pertanyaan suatu kasus hukum, melainkan menunggu wahyu. Nah, inilah metode pertama. Maka banyak kasus kan Rasulullah ditanya sesuatu tidak menjawab, tapi menunggu wahyu. Maka kenapa dalam Al-Quran banyak ayat yas'alunaka anil khamri wal maisir. Nah, ketika ditanya tentang hukum khamr dan maisir, Rasulullah tidak menjawab, melainkan menunggu wahyu. Inilah yang kemudian menetapkan hukum langsung dari nas secara eksplisit dari dalil. Bisa dipahami ini? Bisa ya? Nah, kemudian yang kedua, penetapan hukum ini yang diambil dari kaidah-kaidahnya, bukan dari nasnya langsung. Umpamanya tentang wajibnya sholat yang 5 waktu, ya. Wajibnya sholat yang 5 waktu. Nah, wajibnya sholat yang 5 waktu itu dipahami tidak langsung dari nas. Karena Al-Quran tidak mengatakan umpamanya bahwa sholat 5 waktu wajib atas kalian. Beda umpamanya dengan puasa yang langsung kutiba alaikumusiyam. Dituliskan, diwajibkan kepada kalian saum. Itu jelas. Kutiba alaikumul kisos, kutiba alaikumul kital. Itu langsung disebutkan, wajib dituliskan. Tapi kalau sholat yang 5 waktu, ya,
Dan sholat yang selain 5 waktu jadi sunnah. Itu diambil dari kaidah-kaidah dalil, bukan langsung dari dalil. Karena dalil tidak mengatakan diwajibkan kepada kalian sholat yang 5 waktu. Selain 5 waktu sunnah. Kan tidak ada nas dalilnya begitu. Tapi diambil dari kaidah-kaidah dalil. Yaitu Al-Quran memerintahkan akimis sholat lidulu kisyamsi ila gosakil laili wa Qur'an al-fajri. Inna Qur'an al-fajri kana masuda. Akimis sholat, dirikanlah sholat. Lidulu kisyamsi sejak tergelincir matahari. Nah berarti ini waktu duhur kan. Ila gosakil laili sampai larut malam, yaitu isya. Wa Qur'an al-fajri dan dirikanlah sholat subuh, bacaan sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masuda. Wa minal laili dan di antara waktu malam fatahajjad bihi, bertahajudlah kamu. Nafilatanlah, sebagai ibadah tambahan bagimu. Asa ayam asa karobuka maqama mahmuda. Semoga Tuhanmu mengangkat derajatmu kepada kedudukan yang tinggi. Ada yang tahu itu surah apa coba? Ilham, tahu nggak itu surat berapa Ilham? Surah apa? Al-Isra. Al-Isra, ayat berapa? Ilham, ini antum di asrama apa di rumah? Di asrama, Ustaz. Oh ya, dengan siapa di asrama? Itu yang kerja sudah mulai ngebongkar masjid ya? Iya, Ustaz. Iya. Ya rada berisik juga berarti. Ini surah Al-Isra ya. Ayatnya cari aja nanti 70-80. Nah di ayat itu Al-Quran mengatakan dirikanlah olehmu sholat sejak tergelincir matahari sampai larut malam dan sholat subuh. Dan di antara malam hari dirikanlah sholat tahajud. Ayat itu sudah langsung menerangkan wajib tidak ayat itu? Tidak. Al-Quran ayat itu tidak langsung menerangkan wajib. Tapi ayat itu menerangkan perintah, betul kan? Nah, ayat itu sudah menerangkan perintah, al-amr. Nah, lalu para ulama menerapkan kaidah al-aslu fil amri. Al-aslu fil amri lil wujub. Hatta yakumad dalilu ala khilafi. Asalnya perintah adalah wajib, kecuali ada dalil yang memalingkan. Makanya di ayat itu walaupun sama-sama diperintahkan, sholat 5 waktu diperintahkan, sholat tahajud diperintahkan. Tapi menurut para ulama, yang wajib itu yang mana? Tahajud wajib enggak? Nah, menurut para ulama tahajud wajib enggak? Sunnah. Sunnah kan? Padahal perintahnya satu. Padahal perintahnya kan satu di ayat itu kan, sama kan? Nah, coba Ilham perhatikan ayat itu. Di ayat itu Allah perintahkan dirikan sholat tergelincir matahari sampai subuh, sampai malam lalu sholat subuh. Lalu dirikan sholat tahajud, kan sama-sama perintah. Kenapa sholat yang 5 waktu jadi wajib hukumnya? Sholat yang tahajud jadi apa? Jadi sunnah. Apa penyebabnya? Padahal sama-sama perintah. Sebab penetapan hukum wajibnya sholat yang 5 waktu dan hukum sunatnya sholat tahajud itu bukan langsung dari nasnya, bukan langsung dari dalil. Tetapi diproses melalui kaidah dulu oleh para ulama. Yaitu asalnya perintah wajib. Maka ternyata banyak ayat-ayat yang menjelaskan selain Al-Isra tadi di ayat yang lain tentang ancaman dosa bagi orang yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Begitu pula hadis-hadis Nabi banyak menafsirkan ayat itu tentang wajibnya sholat yang 5 waktu. Sedangkan sholat tahajud Rasulullah tidak pernah mengancam orang tidak melaksanakan tahajud. Dan dalam prakteknya para sahabat pun ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Ada yang selalu melaksanakan, tetapi terkadang Rasulullah pun tertidur atau sakit. Beliau ganti di siang hari. Maka dari situlah dibuat kesimpulan berarti yang wajib itu sholat 5 waktu. Begitu pula di dalam hadis Nabi ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, yaitu Dimam bin Sa'labah. Ya Rasulullah, ma faradallahu alayya minas sholat.
Apa yang Allah pardukan kepadaku dari sholat? Kata Nabi, khamsu sholawatin fil yaum wa lailah. 5 sholat sehari semalam. Lalu sahabat bertanya lagi, a'alaya ghairu dzalik, apakah aku ada yang wajib lagi selain itu? Kata Nabi, la illa tidak, kecuali kalau kamu mau sholat sunat. Nah, jadi di sini terlihat bahwa penetapan hukum wajibnya sholat yang 5 waktu, sunatnya sholat tahajud dan selainnya 5 waktu, itu ditetapkan melalui kaidah dalil. Jadi bukan langsung oleh nas dalilnya. Paham nggak kira-kira ini perbedaannya? Iya. Ya. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya, kalau yang hukum ditetapkan oleh nas langsung, itu tidak mungkin terjadi perbedaan pendapat, perselisihan pendapat. Umpamanya tidak ada orang berselisih pendapat tentang haramnya bangkai, haramnya darah, haramnya babi, haramnya sembelihan yang tidak sama Allah. Tidak ada, semuanya sepakat. Karena jelas kalimatnya hurrimat alaikum. Ya. Begitu pula tentang wajibnya puasa Ramadan. Tetapi justru terjadi ikhtilaf ketika hukum ditetapkan dari kaidah dalil. Maka para ulama jadi ikhtilaf. Ada yang mengatakan sholat tahajud itu wajib bagi Rasul, tapi sunnah bagi umatnya. Ada yang mengatakan wajib bagi umatnya juga, cuma hanya witir. Lalu timbul lagi ikhtilaf karena Nabi mengatakan bahwa yang wajib itu khamsu sholawatin fi lailatin wa fi yaumin wa lailatin, yang wajib itu 5 kali sehari semalam. Pertanyaannya, bagaimana kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat khusuf wajib apa sunnah? Maka ada yang berpendapat selain daripada 5 waktu semuanya sunnah. Ada yang mengatakan yang lain juga wajib, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian sholat gerhana, sholat jenazah juga wajib, tapi wajib kifayah. Nah, jadi kenapa terjadi ikhtilaf? Karena itu ditetapkan hukumnya berdasarkan apa? Berdasarkan kaidah dalil. Maka ketika kaidah diterapkan kepada dalil, terjadilah perbedaan dalam beberapa hal, gitu. Yang ketiga, nah saya percepat saja. Penetapan hukum di dalam ajaran Islam ini adalah melalui apa? Melalui maqasid syariahnya, tujuannya. Ada hukum yang tidak bisa diambil kesimpulan secara nasnya, tidak juga bisa melalui kaidahnya, tetapi dipelajari melalui maqasidnya, tujuan syariahnya. Nah, inilah yang kemudian melahirkan yang disebut dengan qiyas, maqasid. Maka hukum dicari ilatnya. Dicari ilat. Ilat itu artinya sebab hukum, tujuan hukum. Maka ketika para ulama menetapkan hukum khamr haram, hurrimat alaikumul khamr, diharamkan pada kamu khamr, sebagaimana hurrimat alaikumul maitatu. Kata Nabi, ma khamaro kasiruhu faqaliluhu haram. Apa yang memabukkan dalam keadaan banyak, sedikitnya pun haram. Maharu makasiruhu faqaliluhu haram. Yang banyak haram, sedikit juga haram. Nah, kalau kita perhatikan, ketika Al-Quran mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan, itu artinya adalah haramnya khamr, haramnya judi, haramnya mengundi nasib, itu haram secara nas. Tetapi ketika diterapkan dalil khamr itu kepada yang lain, itu maka yang digunakan adalah maqasidnya, tujuannya, ilatnya. Umpamanya kenapa
diharamkan sekarang ini narkoba. Padahal narkoba ini kalau dilihat dari teks Al-Quran itu tidak seiring dengan al-khamr, karena khamr itu adalah minuman, ya, syurbul khamr, minum khamr. Sekarang narkoba itu berupa pil, bahkan ada yang berupa serbuk, bahkan ada yang berupa suntikan. Maka ada yang diisap, ada yang disuntikan, ada yang diteteskan ke lidah, dan macam-macam. Lalu itu tidak termasuk kepada kelompok minuman seperti yang dibuat di masa Rasul, yaitu sebagai saripati atau fermentasi daripada apa? Dari anggur, dari buah-buahan, dari kurma, dan lain sebagainya. Tetapi sekarang ada yang dibuat dari zat kimia. Maka di sini pengharaman kepada jenis-jenis narkoba dikiaskan kepada khamr. Dari apa? Dari aspek makosidnya, aspek ilat hukumnya, tujuan hukumnya, yaitu larangan merusak akal. Jadi ternyata haramnya khamr itu terkait dengan larangan merusak akal pikiran, merusak mental, merusak kesehatan akal. Maka dari situlah dibuat kesimpulan segala perkara yang merusak berpikir, merusak akal itu haram karena bertentangan dengan maqasid syariah, yaitu hifdul akli, melindungi akal. Nah, maka dari situ segala perkara yang merusak akal walaupun tidak sejenis dengan khamr di masa Nabi itu dikiaskan. Sebab berdalil atau menetapkan hukum bukan dengan nas dalilnya, bukan dengan kaidah-kaidah terhadap nas, tetapi adalah kepada maqasid daripada nas tersebut. Nah, maka banyak hukum-hukum, nah terutama di bidang ekonomi ini, di bidang hukum ekonomi. Di bidang hukum ekonomi syariah ini banyak penetapan hukum-hukum ekonomi syariah ini itu dilihat dari maqasidnya. Makanya walaupun dalam prakteknya bisa sama, tetapi hukumnya beda. Karena yang satu menggunakan akad syariah, yang satu tidak menggunakan akad-akad syariah. Ternyata halal dan haramnya dalam transaksi ekonomi itu adalah akad. Nah, sebab itu hukum-hukum ekonomi syariah itu lebih banyak ditetapkan oleh pendekatan maqasid dan pendekatan kaidah-kaidah daripada berdasarkan nas-nas dalilnya. Maka dengan demikian terbukalah peluang banyaknya kasus-kasus baru, ya, perkembangan hukum ekonomi syariah. Berbeda dengan umpamanya hukum-hukum halal haram makanan, kemudian tentang pelaksanaan ibadah mahdoh yang mayoritas penetapan dalilnya itu berdasarkan apa? Berdasarkan nas, lalu berdasarkan kaidah. Tapi kalau muamalah kebanyakan berdasarkan apa? Maqasid. Nah, saya kira ini saja inti pembahasan kita, ya. Kalau diuraikan sangat luas sekali, ya, karena itu nanti dalam contoh-contoh pelaksanaannya banyak, ya, banyak, dan juga ada rincian-rincian yang sangat pelik di dalam pembahasan tentang maqasid. Maka kalau kita perhatikan umpamanya banyak hukum-hukum kehidupan masyarakat sekarang ini yang seolah-olah tidak ada kaitan dengan syariat Islam, padahal itu ajaran syariat Islam, tetapi bukan dari nasnya, bukan juga dari kaidah, tapi maqasid. Contohnya seperti adanya perbankan. Banyak orang menganggap bank itu mau pakai kaidah syariah, mau tidak tetap aja haram. Karena di masa Nabi nggak ada lembaga keuangan syariah, nggak ada yang namanya bank, gitu.
Jadi menganggap lembaga keuangan itu bid'ah. Nah ini karena memahami dalilnya itu, penerapan hukum dalilnya. Yang melihat hanya dengan nas saja. Yang kedua, umpamanya kalau kita perhatikan dalam kehidupan masyarakat, adanya undang-undang lalu lintas. Umpamanya kenapa di jalan raya ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau ya. Lalu ada marka jalan, ada undang-undang lalu lintas. Kalau dilihat dari nas, itu bukan hukum syariat. Tapi justru itu adalah bagian daripada hukum syariat dilihat dari maqasid. Karena maqasid syariah melindungi keselamatan jiwa, maka lalu lintas itu harus diatur untuk menjaga keselamatan jiwa manusia. Maka orang yang melanggar lalu lintas jalan tol, melanggar lalu lintas di di perkotaan, melanggar marka jalan, lampu merah, lampu hijau, lampu kuning dilanggar, itu sebetulnya bukan melanggar peraturan manusia saja, tapi juga melanggar peraturan syariah. Karena itu pun bagian dari hukum syariah yang ditinjau maqasidnya, yaitu hifdun nafs, menjaga keselamatan jiwa. Bagaimana kalau orang tidak menggunakan rambu-rambu lalu lintas? Sekarang sudah ada rambu lalu lintas saja banyak orang yang celaka di perjalanan, di tol, kereta, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu contoh. Begitu pula di dalam kehidupan muamalah lainnya, itu lebih banyak menggunakan maqasid. Contohnya orang bingung kenapa zaman Rasulullah, para sahabat, pemimpin itu tidak dilakukan pemilu, cukup saja oleh Majlis Syuro. Kenapa pemimpin itu dulu nggak ada batasan seumur hidup sampai meninggal? Meninggal atau dimatikan oleh orang lain, dibunuh, pemberontakan. Kenapa di masa Rasulullah SAW umpamanya tidak ada sistem negara bangsa, yang ada sistem imperium. Nah, orang yang tidak memahami metode penetapan hukum itu pasti menganggap itu semua adalah perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang menyimpang dari ajaran syariah. Padahal itu semua berangkat dari maqasid. Apa sih maqasid daripada bernegara? Apa sih maqasid daripada memilih pemimpin? Apa sih maqasid daripada kita hidup umpamanya membangun tatanan ekonomi? Apa maqasid dari perang, maqasid dari damai dan lain sebagainya. Nah, ini yang dapat saya sampaikan secara ringkas karena waktu ya. Saya masih di perjalanan tadi ini, baru tiba tadi pukul 11 kurang. Kalau ada pertanyaan silakan. Kita masih ada waktu sampai zuhur. Silakan ada pertanyaan. Silakan. Dengan siapa? Arwan ya. Silakan. Ya, terima kasih Ustadz sebelumnya. Ini cukup menarik ya Ustadz. Soalnya dalam konteks sekarang itu banyak yang terjebak pada naskah. Nah ini kemudian saya mungkin lebih banyak ke arah pemerintahan ya Ustadz. Yeah. Ini kemudian ada opini ya di Harakah Islam itu seperti Hizbut Tahrir saya sebutkan. Ini kan perdebatan demokrasi ini sampai sekarang belum pernah sampai ke final ya Ustadz ya. Artinya belum ada bahwa apakah demokrasi itu haram ya? Iya. Yeah. Sebagian katanya nggak haram kayak gitu. Nah ini perlu mungkin saya minta pendapat Ustadznya. Iya. Nah itu gimana pandangan Ustadznya sementara dalam Islam itu demokrasi yang semacam sekarang ini nggak ada gitu loh. Ya, betul. Nah, terima kasih Arwan Wabula. Sayang tidak nampak nih kameranya, di mana ini Arwan? Gini, saya nanti kasih antum buku ya, buku saya judulnya Politik Hukum Islam. Nah, pernah baca nggak buku saya? Itu yang kecil dong Ustaz, yang lama kalau nggak salah itu menyelesaikan konflik politik kalau nggak salah itu. Iya, tapi antum belum punya bukunya. Kalau belum saya kasih nanti, biar dibaca ulang. Ya, nanti dikaji. Katanya nanti Hima mau ngadain acara ya. Iya Ustaz. Nah, itu nanti dibahas. Cuma itu lebih mendalam. Jadi
Itu yang di buku saya namanya Politik Hukum Islam. Banyak orang yang menganggap bahwa semua sistem di luar dari Islam itu kufur, kafir. Paling rendah bid'ah. Karena beranggapan bahwa hukum itu dalam syariah apa yang tertuang dalam nas, dalam teks dalil. Nah, inilah yang dikritik keras oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Di dalam kitab beliau namanya I'lamul Muwaqqi'in dan di dalam kitab At-Turuqul Hukmiyah. Jadi metode-metode penghukuman. Kata Ibnu Qayyim, kalau hukum itu harus segala yang tertuang dari nas dalil, maka niscaya agama Islam akan beku. Karena semua yang disebutkan oleh dalil itu masa lampau yang sudah terjadi. Yang kedua, kalau semua hukum syariat itu harus yang tertuang di dalam dalil, maka niscaya tidak perlu ada ijtihad. Yang ketiga, kalau semua yang ada yang disebut hukum syariat itu adalah yang disebutkan di dalam nas dalil, maka niscaya Al-Quran tidak cukup hanya 6.236 ayat. Mungkin harus ratusan ribu ayat. Karena kehidupan manusia ini terus berkembang, dinamis. Nah, oleh karena itu kata beliau, yang dimaksud dengan hukum syariat itu adalah pertama hukum yang ditetapkan oleh nas dalilnya, yang kedua hukum yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariah, dan yang ketiga hukum yang sesuai dengan makosidnya, tujuan syariah, dan tidak bertentangan dengan syariah. Oke, nah, sekarang mari kita lihat, apakah dalam demokrasi itu segala aspeknya bertentangan dengan syariat, atau ada demokrasi yang bisa disesuaikan dengan syariat? Maka ada demokrasi yang tidak bisa disesuaikan dengan syariat, itu yang kita tinggalkan, yang kita haramkan. Umpamanya demokrasi diambil dari demos dan kritos. Artinya lah kekuatan rakyat, kekuasaan rakyat, ya kan? Timbul kaidah Vox Populis Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Nah, seolah-olah bahwa manusia itu jadi Tuhan. Seolah-olah keputusan hukum itu ada di tangan manusia. Timbullah orang menganggap demokrasi kafir dan musyrik. Itu sepintas begitu. Memang betul demokrasi itu kafir dan musyrik. Kalau yang memahami dan mengamalkannya adalah kaum kafir dan musyrik. Kayak bangsa Yunani dulu, kayak bangsa Romawi dulu. Tetapi demokrasi itu adalah istilah wad'iyun, istilah buatan manusia, bukan istilah syariat. Maka apa yang disebut dengan suara manusia, suara Tuhan, itu jika yang manusianya Islam adalah benar. Karena itulah kata Ibnu Mas'ud, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa yang dipandang baik oleh seluruh kaum muslimin itu baik di sisi Allah. Karena kaum muslimin nggak mungkin beristihad sepakat dalam keburukan. Nggak mungkin kaum muslimin sepakat di dalam kesesatan. Nah, justru disitulah perbedaannya demokrasi kafir dengan demokrasi muslim. Kalau orang muslim pasti akan menyepakati sesuatu yang berdasarkan akidahnya, imannya. Sebaliknya orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, ya tentu yang mereka sepakati berdasar akidah kekafirannya. Maka demokrasi sebagai cara, sebagai sistem, itu tergantung yang mengisinya, tergantung yang melaksanakan. Tapi kalau diitikadkan seperti itikadnya orang kafir, ya kita kafir bukan karena demokrasinya, karena kita mengitikadkan seperti mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ditinjau dari makosidnya, tujuannya apa sih? Tujuan dari kepemimpinan itu. Kenapa sih kepemimpinan harus dipilih? Kenapa sih harus
ada pembatasan pemimpin. Nah, inilah diskusi yang panjang. Kepada Makosid. Kalau dahulu kepemimpinan tidak perlu ada pemilihan oleh masyarakat umum karena memang secara teknis sangat menyusahkan dan sangat membahayakan. Mayoritas manusia saat itu adalah awam, bahkan primitif, terbelakang. Maka cukup diwakili oleh orang-orang yang terpelajar, para alim ulamanya. Tetapi ketika masyarakat manusia sudah mulai cerdas, semuanya sudah terdidik, terlatih, maka ia memiliki hak yang sama. Kemudian yang kedua, bahwa kalau kepemimpinan tidak dibatasi, maka terjadi kesewenang-wenangan, penyelewengan, karena kepemimpinan tidak dievaluasi oleh rakyat. Tapi kalau dibatasi 5 tahun, kalau kepilih terusin, kalau tidak kepilih dia dihentikan. Coba bayangkan kalau seorang pemimpin zolim, nunggu sampai sematinya dia, zolim terus, tidak ada pergantian 5 tahun sekali. Inilah kembali pada makosid, kepada tujuan, yaitu melindungi agar pemimpin tidak sewenang-wenang dan agar rakyat tidak terzolimi. Dan seterusnya. Nah, oleh sebab disitulah ada titik kelemahan orang yang berteori bahwa sistem kepemimpinan itu harus sama persis dengan masa Rasul, masa sahabat. Padahal antara masa Abu Bakar dengan masa Umar, dengan masa Ali, dengan masa Utsman, dengan masa Ali, masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian sampai ke Turki Utsmani, itu beda-beda. Sesuai dengan situasi kondisi, karena tujuannya adalah makosid syariah, bukan nas dalilnya. Ya, saya kira itu untuk sementara, ya, karena ini sangat menarik nanti didiskusikan di acara Hima ya, supaya lebih leluasa. Ya. Ya. Jika sekiranya nanti Ustaz mungkin perhatian juga. Ya. Jika sekiranya nanti kita mungkin kan ada pemateri Ustaz. Ya. Jika Ustaz misalkan nggak ada kesibukan, nanti mungkin Ustaz bisa mengisinya Ustaz. Soalnya kan ada. Iya, betul. Kalau bisa langsung ketemu tatap muka lah. Kalau di kampus kalau kampus sedang direhab, di rumah saya aja di Bekasi ya. Ya, Ustaz. Saya siapin bakar ikan. Siap. Ya. Iya, supaya nyantai. Ya, saya kira itu dulu ya, karena sudah zuhur nih. Karena kantor saya ini nempel di masjid, jadi berisik nih dengan suara azan dan juga dekat ke jalan raya. Saya kira bisa dicatat baik-baik dari diskusi kita sebentar, namun yang paling pokok adalah inti pemikirannya itu menjadi kaidah-kaidah ilmiah yang melandasi tentang di antara turukul istinbat. Sampai di sini dulu pembahasan kita ya. Semoga bermanfaat, mencerahkan, dan bisa berjumpa lagi di pekan depan. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, absen. Ustaz. Ya, absen kirimkan ke grup ya. Biar dicatat sama Pak Rahmat. Atau saya tadi aja Ustaz ke Pak Rahmat. Ya, antum kirim ke Pak Rahmat ya. Ya, baik, makasih. Ya, yang belum mandi silakan mandi dulu. Antum pasti ya. Duluan teman-teman. Assalamualaikum.